ada tanggapan sedikit dari Prof. Antoni, silakan Prof. Iya, tadi kurang jelas Prof. Emrus mengenai pergantian rezim ini bagaimana. Jadi kalau kita lihat ini kesimpulannya, sementara at least ada dari saya bahwa ini adalah masalah politik. Ya. Pertanyaannya adalah kalau ini masalah politik, siapa yang bermain di politik itu? Kan gitu. Tadi menurut Prof. Emrus ya ini ada pergantian dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa harus kita mencoba untuk crystal clear, bukannya hanya kristal bola putih aja, tapi juga kita harus clear sekali siapa yang bermain kalau politik ini. Kan cuma dua. Kalau kita bilang Kejaksaan Agung bagian eksekutif, yaitu kalau kita bilang presiden, apakah Presiden Prabowo yang bermain atau Presiden Jokowi? Ya kan gitu kan, cuma salah satu dari dua ini kan. Karena kalau Kejaksaan Agung tidak mungkin kalau bermain di politik kalau tidak ada titipan atau tidak ada arahan dari atasannya, yaitu eksekutif, yaitu presiden. Nah, pertanyaannya adalah apakah Jokowi atau Prabowo? Nah, kita open aja kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sprindik sudah Oktober 2023, pasti ini adalah rezim Jokowi kan gitu. Kalau kita lihat dari sprindiknya. Lalu kemudian saya melihat ada pemaksaan untuk mentersangkakan, yaitu mulai diperiksa dari tanggal 8 Oktober 2024. 20 hari lagi Jokowi dimundurkan oleh konstitusi. Ya? Tinggal 12 hari lagi. 8 Oktober dikejar. 16 Oktober dia kejar lagi. Diperiksa lagi kedua kali. 22 Oktober pas pergantian ini masih belum ditersangkakan. 29 Oktober ditersangkakan. Maka ketujuh bahwa ini adalah Prabowo yang bermain. Kenapa begitu? Satu hari setelah Tom Lembong ditersangkakan, ada surat kabar, ada media asing yang langsung menuduh atau menulis secara keras, atau yaitu dia mengatakan bahwa Prabowo bertindak keras terhadap kritikus Jokowi, yaitu dari South China Morning Post, SCMP. Artinya apa? Kalau saya membaca, dan ini saya sudah tulis di dalam tulisan saya, artinya kita lihat ini ada upaya mendiskreditkan Prabowo. Bahwa mentersangkakannya itu, yaitu dari sprindiknya itu udah dari Jokowi, lalu kemudian diupayakan tersangka. Apakah benar Prabowo baru 9 hari, 2 hari menjabat, lalu bilang oke, coba ini proses menjadi tersangka? Kan nggak logis. 29 Oktober yaitu mentersangkakan, dan kemudian pada dia 29 Oktober ya, 1 hari setelah itu ada keluar tulisan begitu. Jadi saya melihat ini ada upaya sekali pukul 2 lalat, sekali dayung 2 pulau terlampaui, atau mungkin 3 pulau. Pertama adalah menghabiskan lawan politik yang di kubu oposisi, dan kedua mendiskreditkan Prabowo. Lalu saya ditanya lagi, kalau mendiskreditkan Prabowo untuk siapa? Ya untuk siapa lagi kalau bukan untuk anaknya si Gibran? Ya kan gitu kan, kalau ditanya lagi untuk siapa gitu kan. Nah, ini pendapat saya, kalau kebijakan tidak bisa dipidana, pendapat dari seminar ini juga tidak bisa dipidana. Kan gitu. Terima kasih.